Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan di kawasan Sudirman menjadi sungai kecil yang mengalir deras. Di sebuah kai kecil di pinggir jalan, Sinta duduk sendirian, tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba, pintu kai terbuka dengan kasar, dan Maya masuk dengan wajah pucat, rambut basah menempel di dahinya. "Sinta, apa yang kau lakukan? Kenapa kau kirim oto-oto itu ke keluargaku?" seru Maya dengan suara bergetar, mata membelalak penuh amarah dan ketakutan. Sinta mengangkat kepala, matanya dingin tapi penuh luka yang tak terucapkan. "Karena aku tidak bisa lagi melihatmu berpura-pura, Maya. Pernikahanmu besok adalah akhir dari segalanya." Sinta dan Maya telah berteman sejak kecil di sebuah desa kecil di pinggiran Bandung. Mereka tumbuh bersama, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa. Tapi sejak remaja, perasaan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Di tengah masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana norma agama dan keluarga mendominasi, cinta mereka adalah rahasia yang mereka jaga rapat-rapat. Sinta, anak tunggal dari keluarga pengusaha kaya, selalu menjadi yang kuat, yang melindungi Maya dari segala hal. Maya, dari keluarga sederhana, lebih rapuh, mudah terpengaruh oleh tekanan sekitar. Malam itu, setelah Maya menerima amplop berisi oto-oto dirinya dan Sinta dalam momen intim yang dicuri waktu, dunia Maya runtuh. Oto-oto itu dikirim ke rumah orang tuanya, tepat sehari sebelum pernikahannya dengan Andi, pria pilihan keluarga. "Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku?" tanya Maya sambil menangis, duduk di depan Sinta. "Aku pikir kau sahabatku." Sinta menarik napas dalam, hatinya terasa seperti ditusuk. "Sahabat? Maya, kita lebih dari itu. Kau tahu itu. Tapi kau memilih untuk menikah dengan Andi, meninggalkanku sendirian dengan janji-janji kosong kita." Flashback membawa Sinta kembali ke masa kuliah mereka di Universitas Indonesia. Saat itu, di asrama yang sepi, mereka pertama kali mengakui perasaan satu sama lain. "Aku takut, Sinta," kata Maya saat itu, tangannya memegang erat tangan Sinta. "Keluargaku tidak akan pernah menerima ini. Mereka bilang perempuan seperti kita adalah dosa." Sinta, dengan keberaniannya, berkata, "Kita bisa pergi dari sini, mulai hidup baru. Aku punya uang, kita bisa ke Bali atau bahkan ke luar negeri." Tapi Maya ragu, selalu ragu. Tekanan dari ibunya yang saleh, ayahnya yang patriarkis, membuatnya mundur selangkah demi selangkah. Kembali ke kai, Sinta menjelaskan alasannya. "Aku membiayai seluruh pernikahanmu, Maya. Dari gaun pengantin hingga resepsi di hotel mewah. Aku lakukan itu karena aku pikir itu cara terakhir untuk dekat denganmu. Tapi saat aku melihatmu mencoba gaun itu, tersenyum pada Andi, hatiku hancur. Aku tidak bisa lagi berpura-pura." Maya menunduk, air mata jatuh ke meja. "Aku tidak punya pilihan, Sinta. Keluargaku bergantung padaku. Andi adalah anak teman ayahku, pernikahan ini akan menyatukan bisnis mereka. Jika aku tolak, aku akan diusir dari rumah." Konflik mulai memuncak saat Maya menceritakan bagaimana orang tuanya bereaksi terhadap oto-oto itu. "Ibu pingsan, Sinta. Ayah marah besar, bilang aku telah menodai nama keluarga. Mereka batalkan pernikahan, tapi sekarang mereka tahu tentang kita. Apa yang akan terjadi?" Sinta merasa bersalah, tapi juga lega. "Mungkin ini saatnya kita hadapi semuanya. Aku siap bertanggung jawab." Tapi Maya menggeleng, "Tidak, Sinta. Kau telah menghancurkan hidupku. Aku benci kau sekarang." Malam itu berakhir dengan Maya pergi meninggalkan Sinta sendirian di kai. Sinta merenung, mempertanyakan keputusannya. Apakah pengkhianatan ini benar-benar jalan keluar,
atau justru awal dari neraka yang lebih besar. Di luar, hujan semakin deras, seolah mencerminkan badai di hati mereka. Sinta tahu, besok pagi, berita ini akan menyebar di keluarga besar mereka, dan masyarakat sekitar akan mulai bergosip. Di Indonesia, di mana isu masih tabu, ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Sementara itu, di rumah Maya, suasana tegang. Ibu Maya, Bu Ratna, duduk di ruang tamu dengan al-Quran di tangan, mata merah karena menangis. "Maya, apa yang kau lakukan? Ini dosa besar," kata Bu Ratna. "Ayah Maya, Pak Budi, berjalan mondar-mandir, kau harus putuskan hubungan dengan Sinta itu. Besok kita pergi ke Ustadz, minta petunjuk." Maya hanya diam, hatinya terbelah. Dia mencintai Sinta, tapi juga takut kehilangan keluarga. Pilihan yang salah bisa menghancurkan semuanya. Pagi berikutnya, Sinta menerima telepon dari ayahnya sendiri. "Sinta, apa yang kudengar? Kau terlibat dengan Maya. Ini memalukan keluarga." Sinta menjawab tegas, "Ayah, ini bukan pilihan. Ini siapa aku." Tapi ayahnya memotong, "Kau harus hentikan ini, atau aku akan hentikan dukungan finansialmu." Tekanan mulai menumpuk pada Sinta juga. Dia yang biasa mandiri, sekarang merasa sendirian. Apakah pengorbanannya sia-sia? Maya, di sisi lain, bertemu dengan Andi untuk membatalkan pernikahan. Andi terkejut, "Maya, apa ini? Oto-oto itu. Kau selingkuh dengan perempuan." Maya mengangguk, "Ma, Andi. Aku tidak bisa bohong lagi." Andi marah, tapi juga sedih, "Kau buang-buang waktuku. Keluargaku akan tahu, ini akan jadi skandal." Maya pulang dengan hati hancur, menyadari bahwa keputusan Sinta telah memicu rantai reaksi yang tak terhentikan. Di tengah kekacauan, Sinta memutuskan untuk menemui Maya lagi. Dia datang ke rumah Maya, tapi dicegat oleh Bu Ratna. "Pergi dari sini, Sinta. Kau telah merusak anakku." Sinta memohon, "Bu, tolong dengar aku. Aku mencintai Maya." Bu Ratna menutup pintu dengan keras. Sinta berdiri di luar, basah kuyup oleh hujan pagi, merasa dunia runtuh. Konflik internal Sinta semakin dalam. Dia ingat masa kecil mereka, bermain di sawah Bandung, berjanji selamanya bersama. Tapi sekarang, janji itu rusak. Apakah cinta sejati harus diuji dengan pengkhianatan? Sinta mulai ragu, tapi juga yakin bahwa kebenaran harus terungkap. Maya, di kamarnya, menatap Oto lama bersama Sinta. Hatinya terpecah antara cinta dan kewajiban. "Kenapa harus seperti ini?" gumamnya. Dia tahu besok akan ada pertemuan keluarga besar, dan dia harus memilih sisi. Pertemuan keluarga besar di rumah Pak Budi menjadi arena pertarungan emosi. Semua saudara, paman, dan bibi hadir, wajah mereka penuh judgment. Maya duduk di tengah, tangannya dingin. "Maya, jelaskan semuanya," kata Pak Budi dengan suara tegas. Maya menarik napas, Aku mencintai Sinta. Bukan Andi." Ruangan hening sejenak, lalu meledak dengan protes. "Ini gila. Kau butuh pengobatan," seru seorang paman. Bu Ratna menangis, "Ini pengaruh setan, Nak." Sinta, yang diam-diam datang, mendengar dari luar. Hatinya sakit mendengar bagaimana keluarga Maya memperlakukannya seperti penyakit. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT masih menjadi perdebatan panas, cerita seperti ini sering berakhir dengan isolasi atau bahkan kekerasan. Sinta ingat berita tentang pasangan sejenis yang diusir dari kampung atau dipaksa menikah. Apakah ini nasib mereka? Setelah pertemuan, Maya keluar rumah dan bertemu Sinta di taman dekat. "Mereka bilang aku harus pergi ke psikolog, Sinta. Mereka pikir ini penyakit." Sinta memeluknya, "Kita bisa lawan ini bersama."
Tapi Maya menarik diri, "Tidak, Sinta. Kau yang mulai ini dengan mengirim foto itu. Kau egois." Sinta terdiam, menyadari bahwa tindakannya telah menciptakan jurang di antara mereka. Flashback ke saat Sinta memutuskan mengirim foto. Itu seminggu sebelum pernikahan. Sinta duduk di apartemen mewahnya di Jakarta, melihat foto-foto lama. Air mata mengalir saat dia ingat ciuman pertama mereka di Pantai Anyer. "Aku tidak bisa kehilanganmu," gumamnya. Dia tahu risikonya, tapi rasa sakit kehilangan Maya lebih besar. Dengan tangan gemetar, dia cetak foto dan kirim ke keluarga Maya, berharap itu akan memaksa Maya memilihnya. Kembali ke realitas, Maya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah saudaranya di Bogor. Di sana, dia bertemu dengan sepupunya, Rina, yang ternyata memiliki pengalaman serupa. "Aku pernah seperti kau, Maya. Cinta perempuan, tapi aku pilih sembunyikan. Sekarang aku menikah, punya anak, tapi hatiku kosong." Kata-kata Rina membuat Maya berpikir. Apakah menyembunyikan diri adalah jalan keluar, atau justru penjara? Sinta, di Jakarta, mulai menghadapi konsekuensi sendiri. Ayahnya memotong akses ke rekening banknya. "Kau harus belajar hidup tanpa uangku jika kau pilih jalan ini," kata ayahnya. Sinta yang biasa hidup mewah, sekarang harus cari kerja. Dia apply sebagai desainer grafis, tapi pikirannya selalu ke Maya. "Apakah aku salah?" tanyanya pada diri sendiri. Suatu hari, Sinta mendapat pesan dari Maya, "Kita perlu bicara." Mereka bertemu di sebuah masjid kecil di Jakarta. Di sana, di bawah teduhnya pohon, Maya berkata, "Aku memakanmu, Sinta. Tapi aku butuh waktu. Keluargaku ingin aku pergi ke pesantren untuk membersihkan hati." Sinta panik, "Jangan, Maya. Itu cuci otak." Maya menggeleng, "Ini satu-satunya cara agar mereka terima aku kembali." Keputusan Maya membuat Sinta marah. "Kau pilih mereka daripada kita." Maya menjawab, "Bukan pilih, Sinta. Ini bertahan hidup. Di sini, di Indonesia, kita tidak bisa bebas seperti di Barat." Sinta pergi dengan hati hancur, merasa dikhianati balik. Di pesantren di Bogor, Maya menjalani hari-hari penuh doa dan ceramah. Ustadzah bilang, cinta sesama jenis adalah ujian dari Allah. Kau harus lawan. Maya mencoba, tapi mimpi tentang Sinta selalu datang. Di malam-malam sepi, dia menangis, mempertanyakan imannya. Apakah cinta ini dosa atau bagian dari ciptaan Tuhan? Sinta, sementara itu, bergabung dengan komunitas Love Online di Jakarta. Dia bertemu dengan aktis seperti Lia, yang cerita pengalamannya, "Aku diusir keluarga, tapi sekarang aku bahagia dengan pasanganku. Butuh waktu, tapi layak." Kata-kata Lia memberi harapan pada Sinta. Dia mulai ikut demo kecil untuk hak LGBT, meski risikonya tinggi di tengah masyarakat yang homofobik. Konflik memuncak saat Maya kabur dari pesantren dan hubungi Sinta. "Aku tidak tahan lagi. Ambil aku dari sini." Sinta datang malam itu dengan mobil pinjaman. Mereka kabur ke arah Bali, berharap mulai baru. Tapi di jalan, Maya ragu lagi, "Bagaimana dengan keluargaku?" Sinta jawab, "Kita buat keluarga baru." Perjalanan mereka penuh ketegangan. Di rest area, mereka berdebat. "Kau selalu ragu, Maya. Itu yang buat aku kirim foto itu." Maya balas, "Dan kau selalu paksa. Itu yang buat semuanya hancur." Mereka hampir putus, tapi akhirnya saling memakan. Di Bali, mereka tinggal di villa kecil. Untuk pertama kali, mereka merasa bebas. Tapi berita dari rumah datang, keluarga Maya laporkan ke polisi sebagai hilang. Tekanan kembali datang. Di Bali, Sinta dan Maya mencoba membangun kehidupan baru. Sinta dapat kerja sebagai relancer,
Maya belajar memasak untuk jualan online. Tapi bayang-bayang masa lalu selalu ada. Suatu malam, Maya mendapat telepon dari Bu Ratna. "Maya, pulanglah. Kami khawatir." Maya menangis, "Bu, aku bahagia di sini." Bu Ratna jawab, "Bahagia dengan dosa. Ayahmu sakit karena ini." Berita ayah Maya sakit membuatnya goyah. "Aku harus pulang, Sinta." Sinta marah lagi. "Kau selalu pilih mereka." Maya jawab, "Mereka keluargaku." "Kau tidak mengerti." Pertengkaran itu berakhir dengan Maya pergi sendirian ke Bandung. Sinta ditinggal lagi, hatinya semakin hancur. Dia ingat saat pertama kali mengirim Otto, berpikir itu akan menyatukan mereka. Tapi sekarang, itu justru memisahkan. Di Bali, dia bertemu dengan komunitas lokal yang cerita kisah mereka. "Banyak seperti kalian. Keluarga cinta," kata seorang teman. Sinta mulai sadar, mungkin dia terlalu impulsi. Maya tiba di rumah, melihat ayahnya lemah di tempat tidur. "Maya, kenapa kau lakukan ini?" tanya Pak Budi lemah. Maya menjawab, "Ayah, aku mencintai Sinta. Itu bukan pilihan." Pak Budi menggeleng, "Di masyarakat kita, ini tidak diterima. Pikirkan nama keluarga." Maya merasa terjebak antara cinta dan kewajiban ideal. Di rumah, Bu Ratna mengatur pertemuan dengan Andi lagi. "Andi masih mau makanmu, Maya. Nikahilah dia." Maya menolak, "Tidak, Bu. Aku tidak bisa bohong lagi." Bu Ratna marah, "Kau egois. Kami korban di sini." Maya mulai mempertanyakan, apakah keluarganya benar-benar korban, atau dia. Sinta, di Bali, memutuskan untuk ikut Maya. Dia datang ke Bandung, tapi dicegat oleh saudara Maya. "Pergi, Sinta. Kau penyebab semuanya." Sinta memohon, "Biarkan aku bicara dengan Maya." Akhirnya, mereka bertemu di taman. "Maya, aku minta maaf. Aku salah kirim Otto itu." Maya jawab, "Terlambat, Sinta. Ayahku hampir mati karena stres." Konflik moral semakin dalam. Sinta sadar, tindakannya bukan hanya pengkhianatan pada Maya, tapi juga pada keluarga. Di Indonesia, di mana nilai kolektif lebih utama daripada individu, pilihan pribadi sering bayar mahal. Sinta mulai ikut terapi online, belajar mengelola emosi. Maya, sementara itu, diam-diam bertemu dengan psikolog. "Apakah aku salah mencintai perempuan?" tanyanya. Psikolog jawab, "Tidak ada yang salah dengan orientasi. Yang salah adalah masyarakat yang tidak menerima." Kata-kata itu memberi kekuatan pada Maya. Suatu hari, skandal meledak di media sosial. Otto-otto itu bocor, entah bagaimana. Gosip menyebar di grup keluarga dan tetangga. "Anak Pak Budi lesbi," kata orang-orang. Maya dihadapkan pada bullying online, hatinya semakin rapuh. Sinta mendengar itu merasa bersalah besar. Dia hubungi Maya, "Ini salahku. Biar aku hadapi." Maya jawab, "Tidak, Sinta. Kita hadapi bersama." Untuk pertama kali, Maya memilih Sinta. Mereka bertemu di Jakarta, merencanakan langkah selanjutnya. "Kita bisa pindah ke luar negeri," kata Sinta. Maya ragu, "Tapi keluargaku." Sinta jawab, "Mereka akan mengerti suatu hari. Tapi sebelum itu, mereka harus hadapi keluarga." Pertemuan besar diadakan lagi. Sinta datang, berdiri di depan semua. "Saya mencintai Maya. Ini bukan dosa, ini cinta." Ruangan gaduh, tapi Pak Budi, yang mulai pulih, berkata, "Biarkan mereka. Aku tidak mau kehilangan anakku." Itu adalah titik balik. Tapi tidak semua setuju. Beberapa saudara memutus hubungan. Maya merasa bebas, tapi juga kehilangan.
Setelah pertemuan itu, Maya dan Sinta mulai hidup bersama di Jakarta. Mereka sewa apartemen kecil, jauh dari keluarga. Sinta kembali kerja, Maya mulai bisnis kecil. Tapi trauma masa lalu masih ada. Malam-malam, Maya bangun menangis, ingat kata-kata keluarganya. Sinta mencoba dukung, kita kuat, Maya. Tapi Sinta sendiri bergumul dengan rasa bersalah. Apakah aku pantas bahagia setelah apa yang kulakukan, gumamnya. Suatu hari, Andi datang menemui mereka. Maya, aku makanmu. Tapi Sinta, kau telah hancurkan hidupku juga. Sinta jawab, Ma, Andi. Aku impulsi. Andi pergi, tapi kata-katanya meninggalkan luka. Di masyarakat, mereka hadapi diskriminasi. Saat jalan bersama, orang-orang memandang sinis. Di KAE, pelayan bilang, ini tempat keluarga. Maya mulai takut keluar rumah. Sinta ikut seminar di Jakarta, bertemu aktivis. Kalian harus cerita kisah kalian untuk ubah masyarakat, kata mereka. Sinta ragu, risikonya tinggi. Tapi Maya setuju, mungkin itu cara kita bayar dosa masa lalu. Mereka mulai posting di media sosial, cerita anonim tentang perjuangan. Respons campur, dukungan dari komunitas, tapi juga hate speech. Pergi ke neraka, kata komentar. Konflik memuncak saat keluarga Maya datang. Bu Ratna bilang, Maya, pulanglah. Kami terima kau, tapi tanpa Sinta. Maya jawab, tidak, Bu. Sinta bagian dari hidupku. Bu Ratna pergi kecewa. Sinta merasa ini ujian terakhir. Maya, jika kau pilih mereka, aku mengerti. Maya jawab, tidak, Sinta. Kali ini aku pilih kita. Mereka putuskan pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih terbuka. Di sana, mereka temukan komunitas yang mendukung. Maya mulai kerja di Ngogt, Sinta desain poster awareness. Tapi masa lalu kembali saat Oto Lama muncul lagi di berita. Sebuah tabloid tulis tentang skandal lesbian keluarga kaya. Keluarga Sinta marah, ayahnya hubungi, kau bikin malu. Sinta hadapi ayahnya. Ayah, ini aku. Terima atau tidak? Ayahnya diam, tapi akhirnya bilang, aku coba pahami. Maya, di Yogyakarta, mulai rekonsiliasi dengan ibunya. Ia telepon. Bu, aku bahagia sekarang. Bu Ratna jawab, aku doakan kau, nak. Perjalanan mereka penuh pengorbanan. Sinta kehilangan warisan, Maya kehilangan kedekatan keluarga. Tapi mereka dapatkan kebebasan. Tahun berganti, Sinta dan Maya semakin kuat. Mereka ikut parade Pride kecil di Jakarta, meski di bawah pengawasan polisi. Di sana, mereka lihat banyak cerita serupa, orang tua yang tolak, tapi akhirnya terima, teman yang khianati, tapi makan. Suatu hari, Maya mendapat undangan dari keluarganya. Kami ingin bertemu. Mereka pergi ke Bandung, hati berdebar. Di rumah, Pak Budi sambut hangat. Maya, Sinta, Ma atas masa lalu. Bu Ratna peluk Maya, aku belajar, nak. Cinta adalah cinta. Reni itu penuh air mata. Tapi tidak semua sempurna. Beberapa saudara masih jauh. Maya sadar, penerimaan butuh waktu. Sinta merenung, apakah pengkhianatan awalku layak? Itu hancurkan banyak, tapi juga bangun yang baru. Maya jawab, mungkin ya, mungkin tidak. Yang penting, kita di sini sekarang. Cinta mereka, di tengah masyarakat Indonesia yang perlahan berubah, menjadi simbol harapan. Tapi pertanyaan tetap, apakah mengungkap kebenaran dengan cara ekstrem selalu benar, atau kadang pengkhianatan itu sendiri adalah dosa yang tak termakan?